Tahu nggak, setiap kamu beli dan jual saham, ada biaya tersembunyi yang mungkin belum kamu sadari. Banyak investor atau trader, terutama pemula, nggak sadar kalau ternyata setiap transaksi beli dan jual saham ada biaya yang harus keluar. Seperti komisi broker, biaya BI, PPN, PPH, dan biaya lainnya. Dengan adanya biaya tersebut, jangan sampai kita jadi salah perhitungan. Karena dampaknya bisa menggerus untung kita. Yang tadinya berharap untung sekian, malah tekor karena biaya-biaya tambahan tadi. Buat yang trading atau sering transaksi jual beli dalam waktu yang singkat, wajib paham. Biaya transaksi itu sebetulnya hal lumrah ya di setiap aktivitas ekonomi kita. Contoh mau beli sesuatu di supermarket, nyampe langsung ada tukang parkir, ya enggak? Setelah memilih, terus ke kasir, nanti ada yang namanya pajak pertambahan nilai, kena lagi. Transaksi online deh, ada biaya ongkos kirim, biaya layanan, dan sebagainya. Jadi kita harus paham dulu rinciannya. Siapa tahu ada yang bisa kita minimalisir, biar lebih efisien lagi. Begitu juga dengan transaksi saham, lebih kurang sama. Ada biaya yang harus kita keluarkan. Yuk kita pahami rincian biaya-biayanya. Pertama, komisi broker. Kita sebagai nasabah sekuritas tentu ada fasilitas yang diberikan seperti online trading system, riset, dan kemudahan lainnya. Jadi wajar aja sih kita bayar. Kedua, IDX Levy. Udah tahu kan posisi BI itu? Jadi tempat atau pusat sistem transaksi, termasuk di dalamnya penyimpanan, penyelesaian, sampai ke penjaminan. Atas fasilitas tersebut ada biaya yang harus kita keluarkan juga. Yang ketiga ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Harusnya ini bukan hal yang asing, karena pajak ini memang dikenakan setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa kena pajak. Lihat deh struk belanjaan di supermarket, di situ akan tertera PPN 11%. Begitu juga kalau kita transaksi saham. Waduh, gede juga ya 11%. Tenang, itu biasanya dikalikan dengan komisi broker dan IDX Levy. Yang keempat, PPH, pajak penghasilan. Nah, ini akan dikenakan kalau kita menjual saham saja sebesar 0,1% dari transaksi. Wah, banyak juga ya. Tapi masih ada lagi. Nah, mulai efektif 1 Maret 2022, transaksi saham itu dikenakan biaya materai juga. Materai 10.000. Waduh, lumayan juga ya. Gimana kalau modal kita cuma sedikit, tapi habis kena di biaya materai? Tenang, aturannya sekali trade confirmation. Kalau kita transaksinya di atas 10 juta, maka akan dikenakan biaya materai 10.000. Jadi kalau teman-teman udah buat akun sekuritas, terus udah top up RDN, terus transaksi, pihak sekuritas itu bakal dikirim via email berupa trade confirmation. Atau bahasa sederhananya kayak struk belanja. Tapi tenang, kita sebagai investor nggak harus repot-repot hitung satu persatu. Sudah otomatis dipotong oleh sistem. Nanti tertera di dalam trade confirmation tersebut. Biasanya sekuritas mencantumkan fee beli dan jual. Misal, fee beli sebesar 0,15% dan fee jual 0,25%. Nah, persentase tersebut sudah akumulasi dari macam-macam biaya yang tadi. Kalau kita total sebetulnya hanya sebesar 0,40% saja. Ya, betul. Nggak sampai setengah persen. Coba bandingkan kalau kita belanja di supermarket, belanja es krim 10.000, tapi parkir 2.000. Itu secara persentase sudah kena biaya 20%. Itu contoh trade confirmation. Pembelian saham perusahaan aneka tambang sebesar 400 lembar saham. Kalau kita total, biaya ketika pembelian hanya sebesar 0,15%. Dan ini ketika menjual, total biayanya cuma 0,15%. Ditambah ada PPH ketika menjual saham tersebut. Kalau di dalam trade confirmation tersebut tertera sales tax sebesar 0,10% atau di total 0,25%. Jangan khawatir dengan biaya transaksi saham, walaupun ada beberapa biaya seperti komisi broker, pajak, dan materai. Totalnya sebenarnya sangat kecil dibandingkan kemungkinan keuntungan yang bisa kita dapat. Stop nunda-nunda belajar saham dari sekarang.